Bagaimana menyikapi wali tapi tidak ahli ibadah, tidak salat? Kata Walidullah Ad-Dihlawi, saya tidak menulis kitab Hujjatullah Al-Balighah ini kecuali penanya saya pinjam dari penanya Sayyidina Hasan dan Husain. Mengapa fikih lebih dominan ketimbang tasawuf di Indonesia, padahal Islam datang ke Indonesia lewat jalur tasawuf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mengaji, kita terlebih dahulu berkirim Fatihah kepada muallifu hadzal kitab ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal awliya'i wasyuhada'i was salihin thumma ususan illa ruhi Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Syabil Hasan Asyadzili wa nafa'ana Allah bi'ulumihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim fid din wad dunya wal akhirah. Syai'illahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita masih melanjutkan pengajian kitab Syarah Hikam, yaitu Iqadhul Himam fi Syarhil Hikam, yang ditulis oleh Ibnu Ajibah. Kitab hikamnya sendiri ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Minggu yang lalu kita sudah memberikan muqaddimah yang cukup panjang terhadap kitab Iqadhul Himam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai lagi. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih. Segala puji bagi Allah alladzi mala'a quluba awliyaihi, yang telah mengisi secara penuh quluba awliyaihi, hati para walinya, bimahabbati, diisi dengan cinta kepada Allah. Wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamati, dan Allah mengkhususkan ruhnya para wali itu untuk bisa menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah. Wahayya asrarahum, dan Allah menyediakan, mempersiapkan sir mereka, hati mereka, lihamli a'ba'i ma'rifatihi, untuk kuat menanggung beban ma'rifat, menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqulubuhum fi rawdhati jannati ma'rifatihi yahbaruna, sedangkan hati para wali itu, kalau redaksinya diubah, yahbaruna, bersuka cita. Hatinya para wali, para kekasihnya Allah itu bersuka cita fi rawdhati jannati ma'rifatihi, bersuka cita di taman kebun-kebun ma'rifat kepada Allah. Jadi hatinya bersuka cita di taman-taman ma'rifat kepada Allah. Wa arwahuhum fi riyadhi malakutihi yatanazzahuna, sedangkan ruh para wali itu yatanazzahuna, bertamasya, rekreasi, bersenang-senang, fi riyadhi malakutihi, di taman malakutnya Allah.
Wa asraruhum fi bihari jabarutihi yasbahuna, dan sir mereka, minggu yang lalu kita sudah membedakan antara al-qalbu, ar-ruh, dan as-sir. Sirnya para wali itu yasbahuna, berenang, fi bihari jabarutihi, di lautan jabarutnya Allah. Kita mengenal di dalam studi-studi sufi yang disebut dengan alamul malakut, ada alamul jabarut, atau yang sebelumnya alamul muluk, atau alamun nasud, atau alamus syahada, alam yang kasat mata yang bisa kita saksikan, yaitu alam tempat dihuninya manusia ini. Itu disebut dengan alamus syahada, atau alamul muluk, atau alamun nasud. Nah, orang-orang yang berada di alamus syahada ini memperoleh ilmu dengan cara belajar pada orang lain, baca buku, karena alam ini adalah alam yang kasat mata yang bisa disaksikan. Sedangkan alamul malakut itu la yudraku illa bil basirah, tidak bisa disaksikan kecuali dengan mata hati. Makanya alamul malakut disebut juga dengan alamul qalbi. Jadi kalau alamus syahada, ma yudraku bil basar, sesuatu yang bisa dilihat dengan mata kepala, bisa disaksikan, itu disebut dengan alamus syahada atau alamul muluk. Sedangkan alamul malakut, ma yudraku bil basirah, sesuatu yang bisa diketahui dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Nah, yang lebih tinggi adalah alamul jabarut, yang disebut juga dengan alamur ruh. Nah, orang-orang yang tinggal atau para malaikat yang berada di alamul malakut itu bisa mengetahui informasi yang ada di atas, ya, yang ada di arsy, yang disebut dengan alamur ruh. Nah, yang paling tinggi yang disebut dengan alamul lahut. Nah, para wali-walinya Allah itu derajatnya bisa berada pada posisi malakut, bisa juga pada posisi jabarut. Ada level-level para wali ya nanti. Fastakhrajat afkaruhum yawaqital ulumi, pikiran-pikiran para wali itu hanya memproduksi, hanya mengeluarkan yawaqital ulumi, mutiara-mutiara ilmu pengetahuan. Jadi pikiran-pikiran yang dikeluarkan oleh para wali, oleh kekasihnya Allah itu berupa batu mulia ilmu pengetahuan, ya. Wa nataqat alsinatuhum bijawahiril hikami wa nataijil fuhumi. Lisannya para wali itu hanya berbicara bijawahiril hikami, dengan mutiara hikmah, wa nataijil fuhumi, dan kesimpulan-kesimpulan pemahaman. Karena itu agak sulit kita menemukan wali yang suka mencaci maki. Karena lisannya para wali, lisannya para kekasih Allah itu hanya berisi mutiara-mutiara hikmah, berisi ilmu pengetahuan. Fasubhana man istafahum li hadratih. Maha suci Allah yang telah memilih para walinya lihadrati, untuk hadir di sisi Allah. Allah yang memilih para wali itu. Wakhtassahum bimahabbatih, dan Allah mengkhususkan para wali itu
bimahabbati, untuk selalu cinta kepada Allah. Walaupun nanti terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah mahabbah, apakah ma'rifat dulu baru mahabbah, atau mahabbah dulu baru ma'rifat. Orang seperti Al-Ghazali menyatakan ma'rifat dulu, kenal Allah dulu. Nah, dampak dari kenal, mengetahui Allah, itu akan berujung kepada mahabbah, cinta kepada Allah. Jadi nggak bisa cinta kalau tidak kenal. Tapi kalau kata Al-Kalabadhi ini punya buku tasawuf, judulnya At-Ta'arruf li Madhhabi Ahli Tasawuf. Kata Al-Kalabadhi, mahabbah dulu baru ma'rifat. Cinta dulu, maka cinta itu akan melahirkan ma'rifat. Tapi sebagian yang lain menyatakan mahabbah dan ma'rifah itu dua sisi dari satu koin yang sama. Jadi tak terpisahkan efek dari mahabbah, dari ma'rifah melahirkan mahabbah, mahabbah sebagai konsekuensi dari ma'rifah. Banyak definisi yang diberikan oleh para ulama mengenai ma'rifat itu apa. Misalnya Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan, ma'rifat itu adalah al-ittila'u ala asrarir rububiyah, mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan. Wal ilmu bitarattubil umur al-ilahiyah al-muhitat bi kullil mawjudat. Bahkan segala konsekuensi yang ditimbulkan dari itu semua, itu diketahui oleh orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu. Makanya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu, kata Al-Ghazali, tidak pernah menyebut ya Allah, tidak pernah memanggil Allah ya Allah. Ketika Al-Ghazali ditanya kenapa orang yang ma'rifat tidak mengucapkan ya Allah, kata Al-Ghazali, wahal ra'aita jalisan yunadi jalisahu. Pernah enggak kalian menyaksikan orang yang duduk berdampingan lalu menyatakan hei, karena dia tinggal berkata, tinggal bercakap. Begitu dekatnya manusia dengan Allah, orang yang ma'rifat kepada Allah, maka dia tidak akan menyebut ya Allah, wahai Allah, karena kalau dia menyebut ya Allah, seakan-akan Allah itu begitu jauh. Itu kata Al-Ghazali begitu. Wahal ra'aita jalisan yunadi jalisahu. Apakah kita pernah menyaksikan orang yang duduk berdampingan lalu memanggilnya, tinggal dia bercakap-cakap saja. Nah, pengetahuan yang diperoleh melalui ma'rifat itu, kata Al-Ghazali, adalah pengetahuan puncak yang belum tentu bisa diperoleh melalui akal, melalui pikiran. Itu sebabnya hampir semua sufi berusaha sekuat tenaga agar dia bisa ma'rifat, bisa mengenal Allah. Di dalam Quran dinyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Ini menarik redaksinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Jin terlebih dahulu disebut, baru manusia. Kalau di ayat yang lain Allah berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu, dan seterusnya. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk menyembah kepadaku. Kata Ibnu Abbas, liya'buduni itu artinya liya'rifuni, agar manusia dan jin itu ma'rifat kepadaku, mengenalku. Itu ma'rifatnya.
Itu ada pembahasan tersendiri apa yang disebut dengan ma'rifat di dalam studi-studi tasawuf. Misalnya tokoh seperti Junaid al-Baghdadi itu membedakan antara ma'rifah ta'aruf dan ma'rifat ta'arif. Jadi kata Junaid al-Baghdadi, al-ma'rifatu ma'rifatani. Ma'rifat itu ada dua. Yang pertama adalah ma'rifatu ta'aruf. Allah memperkenalkan dirinya diperkenalkan kepada manusia pilihannya, sambil juga Allah memperkenalkan benda-benda ciptaannya. Contohnya seperti proses perjumpaan Nabi Ibrahim dengan Allah, dimulai dengan menyaksikan matahari, menyaksikan bulan. Lalu kata Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin. Sehingga Nabi Ibrahim pada akhirnya berjumpa atau ma'rifat kepada Allah. Itu ma'rifat ta'aruf namanya. Tapi ada juga yang disebut dengan ma'rifatu ta'arif. Allah memperkenalkan dirinya dengan memperlihatkan jejak-jejak keagungannya di depan manusia. Misalnya di dalam Quran dinyatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi Allah mempertontonkan, menunjukkan kepada manusia kebesaran ciptaannya yang ada pada alam semesta ini dan yang ada pada diri manusia sendiri. Fa subhana man istafahum li hadratih. Maha suci Allah yang telah memilih para walinya li hadratihi, untuk hadir di sisi Allah. Wa ikhtassahum bimahabbatihi, dan Allah memilih para wali itu untuk bisa mencintai Allah. Fahum baina salikin wa majdzubin. Para kekasih Allah itu berada di antara salik dan majdzub. Salik itu orang yang berjumpa dengan Allah melalui tangga-tangga, melalui proses-proses yang disebut dengan maqam. Jadi ada tangga-tangga yang dilewati oleh para sufi untuk mencapai derajat ma'rifat kepada Allah. Nah, nanti ulama ikhtilaf apakah ma'rifat itu maqam atau ma'rifat itu ahwal. Jadi di dalam studi tasawuf itu ada yang disebut dengan maqamat, itu etape-etape, tangga-tangga yang harus dilewati oleh para sufi untuk sampai kepada Allah. Ada yang disebut dengan maqam zuhud, maqam sabar, maqam wara. Tapi ada yang disebut dengan hal atau ahwal. Nah, Junaid al-Baghdadi menyatakan ma'rifat itu adalah ahwal, sedangkan Al-Qushairi menyatakan ma'rifat itu adalah maqam. Nah, para wali Allah itu berada di antara salik, orang yang berproses tumbuh secara spiritual melalui tangga-tangga yang harus dilewati itu, maqam sabar, maqam taubat. Wa majdzub, antara berproses tumbuh atau langsung ditarik oleh Allah. Majdzub, tidak melalui proses yang panjang. Makanya sering kita menjumpai tokoh-tokoh sufi yang seperti ditarik oleh Allah, tidak melalui proses panjang, melalui maqamat yang panjang seperti maqam taubat, maqam sabar, dan seterusnya. Kita bisa mengambil contoh seperti ulama besar bernama Bishr al-Hafi. Itu seperti ditarik oleh Allah untuk menjadi kekasihnya. Wa muhibbin wa mahbubin. Para sufi itu berada di antara mencintai dan dicintai. Dia mencintai Allah dan dia dicintai juga oleh Allah. Afnahum fi mahabbati dzatihi. Bahkan para sufi itu kemudian difanakan,
oleh Allah fi mahabbati dzatihi, di dalam mencintai zat Allah. Jadi ada yang disebut dengan fana, ya. Wa abqahum li syuhudi athari sifatihi, dan Allah membaqakan. Jadi ada fana dan ada baqa. Para walinya Allah itu dibikin baqa li syuhudi athari sifatihi, untuk bisa menyaksikan jejak-jejak sifat Allah. Jadi ada teori yang disebut dengan teori fana dan baqa. Ini di dalam studi-studi tasawuf banyak dibicarakan, ya. Misalnya orang yang disebut memiliki konsep fana dan baqa ini adalah Abu Yazid Al-Bustami. Nah, di kalangan para sufi itu agak detail dibicarakan mengenai apa yang disebut dengan fana dan baqa. Secara sederhana bisa kita katakan fana itu contohnya man faniya an jahlihi baqiya bi ilmihi. Orang yang kebodohannya sudah hancur, maka yang tersisa, yang kekal adalah kealimannya. Man faniya anil mukhalafat baqiya fil muwafaqat. Barang siapa yang sudah hancur, segala tindak tanduknya bermaksiat kepada Allah itu dihancurkan, maka yang tersisa, yang kekal adalah perbuatannya yang selalu cocok dengan syariat. Man faniya anil awsafil madhmumah baqiya bil awsafil mahmudah. Barang siapa yang sudah dihancurkan dari sifat-sifatnya yang buruk, maka yang kekal baginya adalah sifat-sifat yang terpuji. Man faniya an awsafihi baqiya bi awsafil haqqi. Barang siapa yang sudah hancur, dirinya sendiri sudah tidak dirasakan lagi, maka baqiya bi awsafil haqqi, maka yang kekal di dalam dirinya adalah mengenai Allah saja. Itu sebabnya ada yang disebut dengan fana anin nafsi. Dirinya sudah dirasa tidak ada. Kata Al-Qushairi, fana anin nafsi itu fana'uhu an nafsihi wa anil khalqi. Dirinya dan alam semesta yang dihuninya ini sudah tidak disadarinya. Jadi bizawali ihsasihi binafsihi wa bihim. Dirinya sudah tidak disadari dan dia tidak tahu terjadi hujan, terjadi kemarau, sudah tidak tahu. Padahal fanafsuhu mawjudah wal khalqu mawjud. Dirinya tetap ada, alam ini tetap ada, tapi la ilma lahu bihim wala bihi, dia tidak menyadari mengenai dirinya dan tidak menyadari mengenai lingkungannya. Itu sebabnya orang-orang yang majdzub seringkali tampak seperti orang yang mengalami gangguan kejiwaan, karena sedang mengalami fana anin nafsi namanya. Dirinya sudah tidak disadari bahwa dirinya ada, karena yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin manba'il ulumi wal anwar. Salawat dan salam kita khususkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manba'il ulumi wal anwari, sumber dari ilmu pengetahuan dan pencerahan. Jadi sumber pencerahan dan pengetahuan itu ya Nabi. Wa ma'dinil ma'arifi wal asrari, dan kanjeng Nabi itu merupakan tambang dari ma'rifat dan asrar, rahasia-rahasia Allah. Nabi itu banyak mengetahui rahasia-rahasia Allah, diberitahu oleh Allah. Jadi Nabi tahu akan
terjadi sesuatu karena dikasih tahu oleh Allah. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabihil abrari wa ahli baitihil athhari. Mudah-mudahan Allah meridhai para sahabat Nabi al-abrari yang baik-baik, wa ahli baitihi dan keluarga Nabi al-athhari yang suci. Jadi Ibnu Ajibah menggunakan redaksi ahli baitihil athhar, keluarga Nabi yang suci. Ini didasarkan kepada firman Allah di dalam Quran. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Siapa yang dimaksud dengan ahlul bait di sini? Para ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan ahlul bait di sini adalah nisaun nabi, istri-istri Nabi. Kenapa disebut istri-istri Nabi? Karena ayat ini bergandengan dengan ayat sebelumnya yang berbicara mengenai istri-istri Nabi. Misalnya, ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadin minan nisa, dan seterusnya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi konsep kesucian keluarga Nabi yang pertama menyatakan itu adalah istri-istri Nabi, tapi ada yang menyatakan di samping adalah Nabi yang suci, yang dimaksud dengan keluarganya Nabi itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain. Selain kitab Iqadhul Himam, kitab yang dibaca saat penjelasan kitab apa saja? Ya kitab yang saya baca ya banyak ya. Saya ketika di pesantren memang tidak banyak belajar mengaji kitab tasawuf. Saya dulu mengaji kitab Maraqil Ubudiyah, sarahnya kitab Bidayatul Hidayah itu pada kakek saya, kemudian Kifayatul Atqiya pada ayah saya, kemudian syarahnya Hikam ini kepada guru saya Kiai Dhafir Jazuli di Situbondo, Jawa Timur. Nah selebihnya itu banyak saya baca sendiri. Kitab-kitab tasawuf itu banyak sekali ya. Mulai dari zaman yang sangat klasik, misalnya kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Muhasibi. Al-Muhasibi itu guru dari Junaid Al-Baghdadi. Saya punya kitabnya Ar-Ri'ayah li Huquqillah. Itu penting itu. Atau surat-surat dari Junaid Al-Baghdadi dengan judulnya Rasailul Junaid. Itu juga penting dibaca ya. Banyak kitab-kitab tasawuf, mulai dari yang khuluqi amali seperti kitab Ihya yang ditulis oleh Al-Ghazali, sampai kepada yang falsafi seperti Al-Futuhat Al-Makkiyah yang ditulis oleh Muhyiddin Ibnu Arabi. Kalau yang terkait dengan kitab ini itu bisa dibaca di dalam Al-Madrasah Asy-Syadziliyah ya.
kitab yang banyak berbicara mengenai ungkapan-ungkapan sufistik dari Abil Hasan Asy-Syadzili, Abil Abbas Al-Mursi, dan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu kalau mau membaca, ya banyak sekali kitab-kitab yang perlu untuk dibaca. Wa ahli baitihil athhar, keluarga Nabi yang suci. Tapi ayat ini nanti yang juga menjadi pendasaran teologis kelompok Syiah menganut pandangan mengenai ismatul a'immah, kemaksuman para imam yang 12 itu. Tapi Ahlus Sunnah tidak menganut pandangan mengenai kemaksuman orang selain baginda Nabi. Jadi di dalam teologinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang maksum itu hanya baginda Nabi sendiri. Selain baginda Nabi tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjamin bebas dari dosa. Amma ba'da kulli syai'in wa qablahu wa ma'ahu, setelah dijelaskan pengantar tadi, segala sesuatunya sudah dijelaskan, wa qablahu wa ma'ahu, bahkan sebelum dijelaskan atau sedang dijelaskan, maka ini penting, kata Ibnu Ajibah. Fa'ilmu tasawufi min ajallil ulumi qadra, maka ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang paling mulia, qadra, kadarnya, derajatnya. Itu sebabnya orang-orang seperti Kiai Ihsan Jampes ya, di dalam kitab Sirajut Talibin, nanti dicek itu, Sirajut Talibin itu syarahnya Minhajul Abidin yang ditulis oleh Al-Ghazali. Kata Kiai Ihsan Jampes, demikian pentingnya belajar ilmu tasawuf ini, maka kata beliau, wa amma hukmuhu fahuwal wujubul aini. Jadi hukum belajar ilmu tasawuf ini menurut Kiai Ihsan Jampes, hukumnya adalah fardu ain ala kulli mukallafin, bagi setiap orang yang mukallaf diwajibkan belajar ilmu tasawuf. Kenapa begitu? Karena kata Kiai Ihsan Jampes, wa dzalika li'annahu kama yajibu ta'allumu ma yusluhu adh-dhahir, kadzalika yajibu ta'allumu ma yuslihul batin. Sebagaimana kita wajib belajar ilmu untuk memperbaiki unsur yang zahir dari kita, belajar fikih salat misalnya, fikih puasa, maka begitu juga wajib untuk belajar ilmu yang potensial memperbaiki urusan batin kita. Itu wajib hukumnya menurut Kiai Ihsan Jampes ya. Jadi ilmu tasawuf ini min ajallil ulumi qadra, termasuk ilmu yang derajatnya paling mulia. Wa a'zamiha mahallan wa fakhran, juga yang paling agung, paling besar mahallan kedudukannya, wa fakhran dan kebanggaannya. Jadi sangat agung, sangat membanggakan. Karena yang akan diperbaiki itu adalah unsur batin dalam diri manusia. Unsur batin. Wa asnaha syamsan wa badra. Dan yang paling bersinar dibanding dengan ilmu-ilmu lain, ilmu tasawuf ini punya efek menyinari batin kita. Samsan wa badra, seperti sinar matahari dan sinar bulan. Makanya orang yang kadar spiritualitasnya cukup tinggi, dia akan memiliki efek terhadap lingkungannya. Wa kaifala, bagaimana tidak, ilmu tasawuf disebut sebagai yang paling mulia dan yang paling agung, paling memberikan pencerahan. Wa huwa lubabus syariati,
Karena ilmu tasawuf itu sebagai inti dari syariat. Jadi saripati syariat itu adalah ilmu tasawuf. Wa minhajut tariqati, dan ilmu tasawuf itu adalah jalan tarekat. Jadi kalau mau masuk ke dalam dunia tarekat, ya harus belajar ilmu tasawuf, ilmu untuk memperbaiki urusan batin kita. Wa minhu tashruku anwarul haqiqati, maka dari ilmu tasawuf ini akan terbit cahaya hakikat. Jadi ada ma'rifat dan ada hakikat. Wa kana a'zamu ma sunnifa fihi al-hikam al-'ata'iyyah. Karya yang paling monumental di bidang tasawuf ini adalah Al-Hikam Al-'Ata'iyyah, yaitu kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Allati hiya mawahib ladunniyah, di mana kitab Hikam ini sebagai mawahib ladunniyah, sebagai karunia dari Allah. Kalau di dalam kitab-kitab lain kita mengenal istilah ilmu ladunni. Ilmu ladunni. Di dalam Quran dinyatakan wa'allamnahu min ladunna ilma. Jadi Allah mengajarkan secara langsung kepada hambanya. Kata Allah di dalam Quran, ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kalian takwa kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi muallim kalian. Itu yang dimaksud dengan ilmu ladunni, wa'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu ladunni. Apa ilmu ladunni itu? Alladzi yanfatihu fi sirril qalbi min ghairi sababin. Ilmu yang tiba-tiba menyelinap ada di dalam batin kita, min ghairi sababin ma'lufin min kharijin, tanpa didorong oleh informasi dari luar. Tiba-tiba ilmu itu ada di dalam diri kita. Jadi kitab Hikam ini mawahib ladunniyah, ya, sebagai karunia dari Allah. Informasinya dipungut dari informasi ghaib min Allah. Sama dengan Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah ini pernah menyatakan, ini ada di dalam kitab Ib'adul Humam an Iqadhil Himam fi Syarahil Hikam. Di pengantarnya ada. Kata Ibnu Ajibah, idza aradtu an natakallama fit tafsiri aw ghairihi, kalau saya ingin memulai berbicara mengenai tafsir atau lainnya, nasyra'u fil kalam, saya bicara saja. Thumma naghibu, tiba-tiba saya merasa ghaib, hilang. Fakuntu nahussu bil kalam yakhruju minni min ghairi ikhtiyarin, dan saya merasa berbicara min ghairi ikhtiyarin, tanpa ada usaha dari saya. Ka'annahu as-sahab, seperti ada asap yang keluar. Fatasduru minni ulumun wa hikamun, maka kemudian muncullah untayan ilmu, pengetahuan dan hikmah. Itu sama dengan Ibnu Arabi menyangkut Al-Futuhat Al-Makkiyah. Kata Ibnu Arabi, wallahi ma katabtu hadzal kitab illa min imla ilahi. Demi Allah, saya tidak menulis kitab ini kecuali merupakan dikti langsung dari Allah. Jangankan orang-orang yang dikenal sebagai sufi, ya. Waliullah Ad-Dihlawi di dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah, coba dibuka pada juz yang pertama. Hujjatullah Al-Balighah ditulis oleh Waliullah Ad-Dihlawi pada abad ke-19, ya.
Kata Walidullah Ad-Dihlawi, saya tidak menulis kitab Hujjatullah Al-Balighah ini kecuali penanya saya pinjam dari penanya Sayyidina Hasan dan Husain. Padahal Sayyidina Hasan dan Husain itu abad ke-7. Bagaimana proses meminjamnya? Itu tidak bisa diverifikasi dengan akal, dengan logika. Jadi ini adalah mawahib ladunniyah. Wa asrarun rabbaniyah. Ada rahasia-rahasia yang bersifat rabbani. Karena dia adalah mawahib ladunniyah ya. Di dalam kitab Al-Hikam nanti, kita akan jarang menemukan Ibnu Athaillah Sakandari mendasarkan kata-kata hikmahnya langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini berupa kata-kata mutiara ya. Nataqad biha afkarun kuddusiyah wa asrarun jabarutiyah. Yang berbicara dengan kitab itu adalah afkar kuddusiyah, pikiran-pikiran yang suci. Rahasia-rahasia langit, asrar jabarutiyah. Ini pengantarnya masih pengantar dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lalu dilanjutkan walaqad sami'tu syaikha syaikhina. Kata Ibnu Ajibah, saya pernah mendengar gurunya guru kami, bukan guru langsung dari Ibnu Ajibah, tapi guru dari gurunya Ibnu Ajibah. Gurunya guru, yaitu gurunya guru Ibnu Ajibah, Maulaya Al-Arabi, mungkin yang dimaksud ini Ad-Darqawi ya. Banyak juga pertanyaan. Mengapa fikih lebih dominan ketimbang tasawuf di Indonesia, padahal Islam datang ke Indonesia lewat jalur tasawuf? Karena kata para ulama, man tasawwafa wa lam yatafaqqah, barang siapa yang bertasawuf tapi tidak mengerti fikih, potensial jatuh menjadi zindik ya. Tapi sebaliknya, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Orang yang hanya mengandalkan fikih, tidak punya perhatian terhadap tasawuf, faqad tafassak, maka dia potensial menjadi orang fasik, bisa menggampangkan hukum. Mestinya wajib lalu dibikin tidak wajib. Makanya penting memadukan antara fikih dan tasawuf. Nah, Al-Ghazali adalah tokoh yang bisa mengawinkan antara fikih dan tasawuf itu. Bagaimana menyikapi wali tapi tidak ahli ibadah, tidak sholat? Nggak ada wali yang tidak sholat itu. Seluruh para kekasihnya Allah itu ya wajib sholat. Karena salat itu adalah syariat. Hanya kadang yang membedakan, salat yang mereka lakukan tidak bisa kita saksikan secara kasat mata. Jadi husnudzon kita, ya seluruh para kekasih Allah itu pasti mengerjakan salat. Kalau mereka tidak mengerjakan salat, ya melanggar syariat dan itu tidak boleh. Ibnu Ajibah mendengar penjelasan gurunya guru, yaitu Maulaya Al-Arabi, yang bernama Ad-Darqawi radhiyallahu anhu. Jadi Ad-Darqawi ya kalau tidak keliru. Nama lengkapnya Abul Ma'ali Muhammad Al-Arabi Ad-Darqawi. Itu gurunya Muhammad bin Ahmad Al-Buzidi.
Al-Buzidi ini adalah guru dari Ibnu Ajibah. Nah, gurunya Ahmad Al-Buzidi ini namanya Abul Ma'ali Muhammad Al-Arabi Ad-Darqawi. Radhiyallahu anhu yaqulu. Dia berkata, Sami'tu al-faqih al-Bannaniyah. Saya pernah mendengar penjelasan seorang faqih al-Bannani. Ini orang yang bernama Al-Bannani ini dimungkinkan adalah Muhammad bin Hasan Al-Bannani. Di Maroko itu ada tarekat namanya tarekat Bannaniyah ya. Saya pernah diijazah tarekat Bannaniyah ini. Al-Faqih Al-Bannani yaqulu, dia berkata, kadat hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari antakuna wahyan. Hampir saja kitab hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini merupakan sebuah wahyu. Walau kanatis salatu tajuzu bi ghairil Qur'an lajazat bi kalamil hikam atau kama qala. Seandainya salat diperbolehkan menggunakan selain Al-Quran, lajazat bi kalamil hikam, maka bolehlah kita salat dengan membaca kata-kata hikmah di dalam kitab Al-Hikam ini. Tapi ini perumpamaan yang tidak akan terjadi ya. Karena di dalam syariat kita, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Ini hanya ingin menunjukkan betapa tingginya kedudukan kitab Al-Hikam, seakan-akan sebuah wahyu yang seandainya diperbolehkan salat tanpa membaca Al-Quran, maka bolehlah kitab Al-Hikam ini menggantikan Al-Quran itu. Kira-kira begitu. Ini Ibnu Ajibah ingin menunjukkan ketinggian kedudukan kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Walaqad talaba minni syekhuna al-ariful wasilul muhaqqiqul kamilu Sayyidi Muhammad Al-Buzidi Al-Hasaniyu telah meminta kepadaku salah seorang guruku al-arif yang sudah ma'rifat, al-wasil sampai kepada Allah, al-muhaqqiqul kamil yang sudah sempurna derajat spiritualitasnya, bernama Sayyidi Muhammad Al-Buzidi Al-Hasani. Permintaan dari Sayyid Muhammad Al-Buzidi kepada Ibnu Ajibah, an adha'a 'alaiha syarhan mutawassitan yubayyinul ma'na wa yuhaqqiqul mabna. Al-Buzidi meminta kepadaku, kata Ibnu Ajibah, an adha'a 'alaiha syarhan mutawassita, agar saya membuat sebuah kitab penjelas, mutawassitan sedang saja, tidak terlalu luas. Nah, kitab syarah itu yubayyinul ma'na wa yuhaqqiqul mabna, bisa menjelaskan kandungan-kandungan yang ada di dalam kitab Al-Hikam ini. Itu permintaan dari Al-Buzidi. Sambil membuat syarah terhadap kitab Al-Hikam ini, kata Ibnu Ajibah, mu'tamidan fi dzalika ala haulillahi wa quwwatihi, seraya saya tetap berpegangan kepada kekuatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yaftahullah bihi min khazaini ilmihi wa hikmatihi, juga berpegangan terhadap tambang hikmah ilmu pengetahuan yang telah dibukakan Allah kepada Ibnu Ajibah. Au ma kana munasiban litilkal hikmati min kalamil qaumi, atau kitab ini berupa ungkapan-ungkapan hikmah yang sudah dipopuler di tengah masyarakat, tapi pantas untuk dimasukkan ke dalam syarahnya hikam ini. Makanya isi dari kitab Iqadhul Himam fi Syarahil Hikam ini
mengandung untayan hikmah yang banyak sekali. Di samping itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Ibnu Ajibah dengan segala tambang informasi, ilmu dan hikmahnya, juga dipungut dari untayan hikmah yang ada di tengah masyarakat. Fa'ajabtu talbatahu, maka saya menjawab permintaan guru saya itu. Wa as'aftu rawbatahu, dan aku memenuhi permintaannya, permohonannya. Raja'an an yaqa' bihil imta wa ya'ummu bihil intifa, dengan harapan agar karya Iqadhul Himam ini bisa dinikmati dan manfaatnya bisa merata kepada seluruh umat Islam. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Taufik itu hanya datangnya dari Allah dan kepadanya kita bertawakal, kepadanya kita kembali, kata Ibnu Ajibah. Wa sammaituhu, lalu aku beri nama syarahnya hikam itu Iqadhul Himam fi syarahil hikam, diberi nama Iqadhul Himam fi syarahil hikam. Iqadhul Himam itu iqadh, aiqadha yuqidhu, iqadh artinya itu adalah membangunkan, membangkitkan, al-himam himmah, semangat untuk memperbaiki diri, untuk membersihkan hati. Iqadhul Himam. Kalau kata-kata iqadh itu mengingatkan saya kepada sebuah hadis ya, ada di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir li Ahadithil Bashirin Nadhir yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti. As-Suyuti di dalam kitab ini mengutip sebuah hadis, kata Nabi, la tasubbu ad-dika, jangan mencaci maki ayam, li'annahu yuqidhuka lis-shalah, karena ayam itu membangunkan kamu untuk sholat. Jadi ayam saja tidak boleh untuk dicaci ya. Kata Nabi, bahkan la tasubbu asy-syaitan, jangan mencaci maki syaitan. Lebih baik kamu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Jadi judul kitab yang kita baca ini adalah Iqadhul Himam fi Syarhil Hikam. Ja'alahu Allahu khalisan liwajhihil 'azimi. Mudah-mudahan Allah menjadikan karya akademis Iqadhul Himam ini semata-mata dilakukan dengan tulus ikhlas karena Allah, bijahi nabiyinal Mustafa al-Karim, melalui bertawassul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa al-Karim, alaihi afdalus salati wa azkat taslim. Apa sebenarnya, ada yang bertanya ini, apa sebenarnya yang menyebabkan Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar divonis mati padahal memiliki kedalaman ilmu tasawuf ya. Karena kadang hal-hal yang bersifat metafisis ya, itu tidak boleh diungkap ke ruang publik yang luas. Yang bersifat spiritual tidak boleh disampaikan ke publik yang luas agar tidak disalahfahami. Karena itu di dalam memberi pengajian kitab ini, saya tidak akan lepas dari berlandas tumpu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena kajian ini akan diikuti mungkin oleh sebanyak-banyaknya orang. Makanya syariat itu pegangan pokoknya. Nah, yang dikritik oleh sebagian orang, Al-Hallaj ini menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya suprarasional ke ruang publik yang besar, sehingga menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Maka
Al-Hallaj akhirnya menerima hukuman dari para ulama. Syekh Siti Jenar juga sama ya. Bagaimana pandangan antara sufi falsafi dengan sufi akhlaki dalam melihat syariat? Syariat itu penting, mau sufi falsafi atau sufi akhlaki, semuanya memandang syariat itu adalah sesuatu yang harus dijalankan oleh umat Islam. Hanya di dalam memaknainya menjadi berbeda satu dengan yang lain. Misalnya Muhyiddin Ibnu Arabi yang disebut dengan Al-Kibritul Ahmar, sang belerang merah. Bagaimana cara beliau memaknai wudu? Itu beda nanti dengan Al-Ghazali. Ketika Al-Ghazali bicara mengenai asrarul wudu, rahasia-rahasia wudu, asrarus shalah, rahasia-rahasia salat, itu beda di dalam menjelaskannya. Ada juga yang bertanya, apakah bisa mempelajari ilmu tasawuf tanpa harus masuk tarekat? Sangat bisa. Banyak sufi-sufi besar tidak melalui jalur tarekat, tarekat yang populer di lingkungan kita. Bisa melalui jalur pengamalan syariat secara istiqomah dan seterusnya. Definisi berakal sebagai syarat menjadi mukallaf itu bagaimana? Artinya tidak gila. Kalau mengalami gangguan kejiwaan, ya syariat tidak wajib baginya. Ini sudah jam 10. Jadi saya sudah selesai membaca pengantar dari kitab Iqadhul Himam yang ditulis oleh Ibnu Ajibah ya. Kita tahu Ibnu Ajibah ini salah satu sufi penting di Maroko yang salah satu tarekatnya yang dijalankan oleh beliau adalah tarekat Syadhiliyah Darqawiyah, karena gurunya dari siapa tadi itu, Muhammad bin Ahmad Al-Buzidi, gurunya Ibnu Ajibah, itu belajar tarekat Syadhiliyah Darqawiyah. Itu Ibnu Ajibah mengembangkan itu. Bagaimana membedakan wali yang hilang akal dengan orang gila? Ini agak susah dibedakan ya. Tapi wali majdzub itu tidak abadi ya. Hanya tampak saja dia bertentangan dengan syariat. Nggak ada wali majdzub itu terus korupsi, yang nggak ada. Semuanya ya menjalankan syariat. Kalau ada yang bertanya, la tashab man la yunhidhuka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Itu ungkapan dari Ibnu Athaillah Sakandari, itu nanti akan dibahas di belakang. Untuk pengajian malam ini kita cukupkan saja. Baru selesai membaca tasawuf, membaca pengantar dari kitab Iqadhul Himam. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan berbicara mengenai apa saja isi dari kitab Iqadhul Himam ini. Demikian pengajian kita malam ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran para jemaah pengajian kitab Syarah Hikam ini. Mudah-mudahan ada gunanya, ada manfaatnya untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.